Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafis Asmi Abdullah, dosen di program studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, khususnya untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Istimewa Muhadasah. Mata kuliah Istimewa Muhadasah merupakan mata kuliah prodi yang tertera 3 SKS. Mata kuliah ini wajib ditempuh oleh mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Arab di semester 2. Mata kuliah Istimewa Muhadasah termasuk rumpun kajian keterampilan berbahasa yang terdiri atas keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Untuk keterampilan menyimak, ada 2 mata kuliah berjenjang yang wajib ditempuh oleh mahasiswa. Yang pertama adalah Istimewa Muhadasah yang diambil pada semester 2 dan mata kuliah Istimewa Muhadasah yang diambil di semester 3. Mata kuliah Istimewa Muhadasah berarti mendengarkan obrolan atau percakapan sederhana, sedangkan Istimewa Muhadasah berarti mendengar atau menyimak wacana dan cerita. Perkuliahan Istimewa Muhadasah terdiri atas 16 pertemuan dengan rincian 14 pertemuan teori dengan 1 kali pertemuan UTS dan 1 kali pertemuan UAS. Mata kuliah Istimewa Muhadasah bertujuan untuk mengenali huruf, kata, frasa, klausa, kalimat, serta makna yang terkandung dalam ungkapan bahasa Arab dan dalam percakapan sehari-hari berdasarkan tema-tema tertentu. Metode yang saya terapkan dalam perguruan Istimewa Muhadasah adalah BAS Method dan Team Based Prewed yang merupakan kombinasi metode yang memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan penanganan mereka berdasarkan penalaran dan juga pengalaman yang mereka dapatkan dengan berdiskusi dan menggali referensi secara mandiri dengan menggunakan audio material yang saya berikan dan juga referensi-referensi lain yang relevan. Peran saya di kelas adalah sebagai fasilitator yang pertama-tama memberikan penanaman nilai dan juga makna dari materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, saya memberikan pengalaman pada mahasiswa untuk menyimak atau mendengarkan langsung percakapan yang dituturkan oleh penutur bahasa Arab asli melalui materi audio yang saya perdengarkan. Yang selanjutnya, saya juga memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mendiskusikan dan juga menelaah apa yang sudah disimak. Dan kemudian, mereka akan mendemonstrasikan apa yang sudah dipahami kepada teman-teman mereka di depan kelas. Adapun referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan Istimewa Muhadasah ini adalah buku Al-Arabiyyatul Baina Yaday Auladina yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fauzan dan juga Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Sheikh yang dipublikasikan di situs arabicforall.net. Buku ini merupakan buku panduan pembelajaran bahasa Arab untuk penuturan Arab yang terdiri atas 12 jilid dan tiap jilidnya terdiri atas 8 tema. Yang mana di antara tema-tema yang ada dalam buku ini sudah kami filter dan kami masukkan dalam LMS yaitu ELNA. Pada sebuah topik yang saya masukkan di rumah, saya juga mencantumkan materi, assignment, dan quiz yang bisa dipelajari oleh mahasiswa baik secara terstruktur di kelas maupun secara mandiri. Aspek penilaian yang saya gunakan dalam perguruan Istimewa Muhadasah terdiri atas 6 aspek. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif berupa kehadiran dan juga keaktifan mahasiswa yang bobot 25%. Yang kedua adalah hasil proyek yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan bobot 25%. Yang ketiga adalah assignment atau tugas yang berasal dari ulama dengan bobot 10%. Yang keempat adalah quiz
yang juga berwarna dengan bobot 10%. Kemudian yang kelima adalah ITS atau ujian tengah semester dengan bobot 15% dan UAS atau ujian akhir semester yang mempunyai bobot 15%. Demikian pernyataan diri saya sebagai dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran istimewa muhadasah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, ya. Teman-teman, kita bisa bertemu kembali di mata kuliah apa ini? Ya, benar sekali ya, mata kuliah istimewa muhadasah ya, mata kuliah yang termasuk rumpun keterampilan menyimak ya, rumpun keterampilan berbahasa yaitu menyimak dan merupakan mata kuliah dasar ya, sebelum nanti kalian lanjut ke mata kuliah lanjutan dari mata kuliah istimewa yaitu istimewa maqal wa qisah. Teman-teman harus lulus dulu di mata kuliah istimewa muhadasah ya. Kali ini kita akan belajar kembali ya, melanjutkan materi minggu lalu ya. Hanya saja tentunya kita perlu memulai dulu ya, untuk keberkahan perkuliahan, kelancaran perkuliahan kali ini kita mulai dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan belajar mengenai al-ittijahat ya. Apa itu al-ittijahat? Ada yang tahu? Ya, ya, Mbak Aiza. Oh iya, benar sekali ya, Mbak Aiza sepertinya sudah belajar ya. Kita akan belajar arah mata angin dalam bahasa Arab dan bagaimana penerapannya dalam percakapan, dalam obrolan sehari-hari bagaimana, atau bagaimana kita membuat kalimat ya yang di dalamnya ada arah mata angin ya. Arah mata angin itu ada utara, ada timur, ada selatan, ada barat ya. Ya, nanti kita akan mempelajari itu ya. Tapi sebelumnya ya, karena kita ini pembelajaran istimewa atau menyimak ya, tentunya kita berbasis audio dan untuk mendukung ya pembelajaran ya, silakan teman-teman gunakan headset yang ada di depan kalian. Ya, silakan kalian gunakan dulu headset yang ada di depan kalian ya. Oke ya, teman-teman silakan disiapkan ya. Nanti silakan konfirmasi dulu apakah teman-teman sudah mendengar ya. Oke, ini saya sudah putarkan. Apakah teman-teman sudah mendengar? Ya, oke. Ini saya hentikan dulu. Perhatikan teman-teman, nanti saya akan perdengarkan ya audio kosakata pada teman-teman ya. Tugas kalian adalah mencatat ya, mencatat apa yang kalian dengar di buku tugas kalian. Paham ya? Ya, ya. Silakan kalian fokus mendengarkan ya, dan jangan lupa kalian mencatat ya, lengkap dengan harokatnya ya. Oke, ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, teman-teman, silakan kalian lepaskan headsetnya, ya. Silakan kalian lepas dan ditaruh, ya. Audionya sudah selesai dan kita akan bahas, ya. Kita akan membahas apa yang sudah tadi kalian catat, kalian dengar, kalian catat, ya. Tadi ada berapa kata yang kalian dengar? 10, ya, benar sekali. Ada 10 kata yang kalian dengar. Kata pertama apa, Mas Nurul? Hazinun, ya. Kata kedua apa, Mas Raffi? Oke. Nah, sama kata ketiga apa? Masjid. Oke. Kemudian Mbak Maulida, kata keempat apa? Oke, ya. Kita akan cek, ya. Saya akan tampilkan di layar kata yang tadi kita dengar. Oke, ini adalah kata-kata yang tadi kalian dengarkan, ya. Ada 10, benar, ya. Jadi ada 10 kata dan sudah ada gambar, ya, yang merepresentasikan makna dari kata yang tadi kalian tulis, ya. Dan bisa dilihat atau dicocokkan, ya. Kata kita mulai dari membahas ini, ya, dari segi kata atau fonologinya dulu, ya, atau kita belum membahas ke maknanya, ya. Hazinun, ya, ha, zain, ya, dan nun, ya. Yang benar angkat tangan yang benar. Oke, Mas Raffi, ya, salahnya di huruf yang mana? Oke, ya. Mas Raffi ini mungkin hanya kurang teliti saja, ya. Jadi memang panjang pendek itu memang harus diperhatikan, ya, teman-teman, ya. Kemudian kata kobel, ya. Mungkin ini mudah, ya. Kof, ba, sama lam, kobel, ya. Yang benar angkat tangan, yang benar, ya. Oke, ya. Ya, benar semua ini, ya, rata-rata, ya. Oke, selanjutnya masjid. Nah, ini artinya benar semua, masjid. Masjid, angkat tangan, ya. Oke. Ya, masjid benar sekali. Akhir, 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 coba angkat tangan yang benar, ya. Ya. Oke. Ya, ini banyak yang benar, tapi ada juga yang masih keliru. Mas Nurul, apa yang keliru? Ya, ada ya-nya, ya. Seharusnya tidak ada ya-nya, ya. Karena justru di V, ya, itu harokatnya pendek, ya, tidak panjang. Kemudian yang tapil, ya. Coba angkat tangan yang benar, teman-teman, ya. Oke, ya, ya, ini lumayan banyak juga. Saya lanjutkan saja. Lord, ya, Lord, angkat tangan. Ya, yang benar, Lord. Oke. Janyut, yang benar angkat tangan. Oke. Sharkun, shark. Syamal, ya. Levinka, syamal. Apa yang keliru pada kata syamal? Oke, ya. Ini memang perlu pembiasaan saja, ya. Untuk bisa membedakan antara harf lam, ya, dan juga harf nun atau dan juga harf yang lain, ya. Kemudian yastatiya, ya, mungkin ini agak susah. Yastatiya, ya. Coba angkat tangan yang benar sesuai dengan teks, ya. Ya, oke. Ya, ini sudah cukup banyak yang benar, ya. Ini adalah kosakata yang berkaitan dengan tema al-ittijahat, ya. Perhatikan untuk kosakata yang ada di bawah, teman-teman, ya. Perhatikan, ya. Verb, ya. Verb. Apa makna verb? Ada yang tahu kalau melihat dari gambar? Ya, Mas Akmal. Barat, ya, benar, ya. Ini melihat arah mata angin atau kompasnya menunjukkan ke barat, ya, verb. Kemudian janub, apa makna janub? Ada yang tahu? Janub, ya, Mas Raffi? Selatan, ya, janub. Oke. Kemudian syarq, apa Mas Arya? Timur, ya. Oke, ya. Ada yang menunjukkan arah timur, ya. Syamal, ada yang tahu? Ya, Mas Albero.
Oke ya. Jadi ini adalah arah mata angin utama yang kita ketahui ya, yang sering kita gunakan ya. Jadi ada north yang berarti barat ya. Bagaimana cara penerapannya dalam kalimat? Misalkan kita mau mengucapkan atau kita mau menyampaikan rumahku ada di sebelah baratnya masjid misalkan. Berarti kita menggunakan kata ghob ini ada di tengah di antara kata bait dan masjid. Baiti gharbal masjid ya. Baiti gharbal masjid. Rumahku ada di sebelah barat masjid ya. Sama halnya ketika menggunakan kata janub, misalkan rumahku ada di sebelah selatan masjid. Baiti janubal masjid ya. Kalau misalkan rumahku ada di sebelah timur masjid, Mbak Nandini. Mbak siapa? Mohon maaf. Mbak Naya. Ya. Mbak Naya, rumahku di sebelah timur masjid. Bagaimana? Baiti syarqal masjid. Kemudian rumahku ada di sebelah utara masjid. Bagaimana Mas Refki? Ya, baiti syamalal masjid. Seperti itu ya. Jadi untuk menggunakan atau menerapkan kata ghotba, janiba, syarqa, syamala itu kita letakkan di antara dua isem atau dua kata benda yang kita mau tunjukkan ya hubungannya ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, selain kosakata tentang arah mata angin, ada kosakata yang lain ya, yaitu hazin ya. Kalau dilihat dari gambarnya, ini apa? Ini hazin itu sedih ya, sedih ya, hazin ya. Apa hubungannya antara sedih dengan arah mata angin? Nanti akan ada kaitan ketika saya putarkan ya audio dialognya nanti ya. Ya, hazin sedih, ana hazinun, saya sedih, ana hazinun jiddan, saya sedih sekali. Ya, Mas Nurul Huda, biasanya apa yang buat kamu sedih? Lapar ya. Saya sedih karena lapar. Bagaimana cara menyebutkan dalam bahasa Arab ya? Ana hazinun lil ju' ya. Ana hazinun lil ju'. Saya sedih karena lapar. Seperti itu ya. Oke. Kali ini adalah penugasan kelompok. Saya terlebih dahulu akan membagi teman-teman menjadi beberapa kelompok ya. Untuk memudahkan koordinasi langsung saja yang dalam satu deret atau satu blok menjadi satu kelompok ya. Untuk ke Mas Huda, kemudian Mbak Z dan Mbak Vinka ini satu kelompok ya, kelompok satu. Kemudian Mas Raffi, Mas Albero dan Mas Raffi ini satu kelompok jadi kelompok dua ya. Mas Akmal, kemudian Mas Faisal dan Mas Arya kelompok 3. Selanjutnya teman-teman silakan nanti kalian siapkan satu kertas untuk satu kelompok. Nah, nanti akan saya putarkan audio ya yang berisi dialog ya. Tugas kalian adalah yang pertama mendengar, kemudian mencatat ya. Yang kedua, tugas kalian adalah memparafrasekan. Memparafrasekan itu artinya kalian menceritakan ya dalam bentuk cerita gitu ya, bukan dalam bentuk dialog lagi ya. Kemudian yang selanjutnya di dalam dialog itu ada semacam petunjuk untuk membuat denah rumah. Nah, nanti kalian juga harus membuat denah rumah sesuai dengan dialog yang kalian dengar ya. Paham? Ya. Oke, kalau paham saya akan putarkan audionya ya, silakan kalian bisa memakai headsetnya. Oke, silakan kalian dengarkan. Apakah kalian sudah mendengar suara ya? Sudah ya? Oke, selanjutnya selamat menyimak ya.
Oke, teman-teman silakan dilepas headset kalian ya. Audio dialognya sudah saya putar ya. Tadi ada 2 kali pemutaran ya. Dan kalian tadi sudah mencatat ya. Selanjutnya silakan saya beri waktu pada kalian untuk berdiskusi ya dengan teman sekelompok kalian untuk merapikan kembali tulisannya ya. Mungkin tadi sudah menulis tapi masih kurang rapi. Kemudian memparafrasekan maknanya ya, atau kandungan dialognya. Kemudian juga menggambar Dina ya. Paham ya? Ya. Saya beri waktu 30 menit ya, silakan. Ya. Oke, teman-teman sudah cukup ya. Ya, waktunya ini saatnya kalian nanti akan saya tunjuk ya. Ya, mungkin beberapa kelompok ya untuk mempresentasikan ya apa yang sudah kalian diskusikan ya, supaya kita tahu ya apakah teman-teman ini memahami teks dialog tadi apa tidak ya, dan juga melihat bagaimana kerjasama kalian gitu ya. Oke, untuk pertama untuk kelompok kedua ya, silakan kelompok dua, kelompoknya Mas Raffi, Alvaro dan juga Refki, silakan maju ke depan ya. Ya, silakan Mas maju ke depan. Ya, oke, kita di antara Mas Raffi, Alvaro dan Refki yang menyampaikan isi dialognya siapa? Oh ya, Refki ya. Kemudian nanti yang parafrase siapa? Oh, Alvaro. Kemudian yang menggambar. Oke, Mas Raffi menggambar. Nanti boleh sembari Refki ini nanti menyampaikan, kamu menggambar dulu nggak apa-apa ya. Jadi sembari mendengarkan kamu menggambar. Ini saya kasih ini speeder ya nanti untuk menggambar di papan tulis langsung. Oke, silakan Mas Refki untuk menyampaikan apa yang tadi didengarkan ya. Lima ada anta hazinun ya Fadil. Sa'dun ya rosyamsa qobli. Baituhum syarqa baitina. Sa'dun awaluman ya roha kulla yaumin. Wa anta akhiruman ya roha. As-sahihu ya ummi. Naam. Fabaituna ghorba baitihim. Sa'ukhbiru Sa'dan bidzalik. Akhbirhu wa mata yaro harisul madrasati asyamsa yaroha ma'ana fal madrasatu januba baitina wal masjid al masjidu syamala baitina araftu al an syar warb syamal janub intakil ila baitin syarqa baiti sa'dun sa'astati'u an arasyamsa qablahu. Ya, Fadl bersedih karena temannya yang bernama Sa'dun lebih dulu melihat matahari terbit. Dikarenakan rumahnya sebelah timur rumah Fadl. Sa'dun adalah orang yang pertama yang melihat matahari terbit setiap harinya. Dan Fadl adalah orang terakhir yang melihat matahari terbit di setiap harinya. Dan Fadl bertanya kepada ibunya, kapankah satpam sekolah melihat matahari terbit? Ibunya pun menjawab, dia melihat matahari terbit bersamaan dengan kita. Karena tempat dia bekerja berada di sebelah selatan rumah kita. Lalu Fadl bertanya kepada ibunya lagi, bagaimana dengan orang yang bekerja di lapangan? Apakah mereka melihat lebih awal dari kita? Ibunya menjawab, ya, mereka lebih awal. Karena rumah mereka ada di timur dari rumah kita. Saya rasa itu cukup. Oke, terima kasih Mas Alvaro yang sudah memberikan parafrasenya ya, sudah menyebutkan, sudah menceritakan apa yang
tadi didengar, diparafrasekan ya. Kemudian setelah ini juga kita bisa melihat ini Mas Raffi juga sudah mulai menggambar denah yang berasal dari teks yang didengar tadi ya, dimana dari teks yang didengar tadi itu memang ada semacam petunjuk ya menjadi denah ya. Mungkin Mas Akbar dan Mas Raffi bisa ini geser ke sebelah sana ya. Oke ya. Ini secara garis besar masih sudah kelihatan meskipun belum selesai ya. Jadi kalau saya evaluasi ya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Raffi itu sudah bagus ya, sudah ya mungkin kesalahan sedikit saja ya, memang tadi sedikit saja, memang sudah tadi teks dialognya dengan seperti itu. Kemudian untuk parafrasenya memang tadi seperti yang disampaikan Mas Raffi, hanya saja memang masih belum ringkas ya karena tadi masih ada dialognya gitu ya pada anak yang bertanya pada ibunya ya. Sebenarnya tidak perlu lagi untuk menceritakan seperti itu, tapi intinya adalah dialog tadi menceritakan tentang anak yang bersedih ya, anak yang bersedih. Kenapa bersedih? Karena ada tetangganya yang lebih dulu melihat matahari, dikarenakan rumah tetangganya lebih timur dari rumahnya ya. Kemudian dia dihibur oleh ibunya ya, kemudian anak ini punya rasa keingintahuan yang tinggi sehingga bertanya juga bagaimana penjaga sekolah, apakah penjaga sekolah itu juga lebih dulu melihat matahari ya. Kemudian akhirnya ibunya menjelaskan ya. Nah, dari penjelasan ibunya itu, kemudian teman-teman bisa membuat denah seperti ini ya. Ada masjid, ada rumahnya Sa'dun, ada rumahnya Fadl, kemudian ada sekolah, ya ini sekolah ya, ini ada bendera merah putihnya ya. Nah, ini kemudian ini letak juga ada arahnya, arah mata anginnya, ada Syama yaitu utara, kemudian Syarqun timur, Janub selatan, barat. Nah, ini mataharinya. Seperti itu ya teman-teman ya, ini ada kesimpulan dari apa yang kalian dengar tadi. Nah, nanti ya semua pekerjaan kelompok atau tugas kelompok dikumpulkan di meja saya ya untuk saya nilai ya. Saya masukkan ke dalam penilaian kelompok ya. Paham ya teman-teman ya? Ya. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Ya, silakan kelompok presentator bisa kembali duduk ya. Ya, teman-teman demikian tadi ya presentasi dari teman-teman ya. Kemudian kita sudah mempelajari bagaimana kita menerapkan ya kosakata tentang arah mata angin dalam kalimat. Kemudian juga kita sudah pelajari dialog yang tadi ada kandungan mata anginnya ya, dan juga teman-teman sudah bisa membuat denah yang berasal dari petunjuk-petunjuk yang ada dalam dialog ya. Untuk selanjutnya teman-teman nanti bisa mengumpulkan tugas berkelompok di meja saya dan teman-teman masih bisa mempelajari materi hari ini di Helena. Demikian ya teman-teman, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, yes. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.